Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Teman-teman sekalian, sepertinya suhu dalam internal Ducati, khususnya di tim-tim satelit mereka itu lagi hangat-hangatnya gitu ya sekarang ini. Bukan karena persiapan dari mesin GP27 850 cc-nya mereka, melainkan karena urusan dapur, ego, dan kontrak yang melibatkan dua tim satelit mereka, VR46 dan juga Gresini Racing, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas, di vlog ini kita akan membahas dan membedah sebuah laporan mendalam gitu ya teman-teman sekalian, mengenai bagaimana Ducati Corse harus bermain peran sebagai layaknya seorang tua yang menengahi pertikaian persaingan sengit antara dua tim satelitnya. Ada drama mengenai Fermin Aldeguer, ada lonjakan harga sewa motor yang sampai 2 kali lipat, hingga rencana mengejutkan kembalinya The Beast Enea Bastianini ke pelukan tim Nadia Padovani tahun depan. Mari kita bahas tuntas di TMC Blog Podcast. Ada analogi menarik nih yang keluar dari salah satu eksekutif dari Borgo Panigale Ducati. Beliau menyebutkan bahwa mengurus VR46 dan juga Gresini Racing itu seperti mengurus dua anak laki-laki yang terus-menerus bertikai berkelahi. Dalam tanda kutip tentunya. Hubungan mereka itu sedang berada di titik yang cukup hangat, cukup panas. Kalimat yang kami nggak akur sepertinya udah jadi rahasia umum di pedok antara dua tim ini. Kenapa ini terjadi gitu loh teman-teman sekalian? Salah satu pemicu utamanya adalah regulasi teknis 2027. Seperti kita ketahui ya, pada tahun depan 2027 Ducati memutuskan untuk memberikan spesifikasi factory terbaru, mesinnya mesin baru semua, mesin factory kepada semua pembalapnya dan kepada semua tim satelitnya. Nggak ada lagi motor-motor yang spek A atau spek B gitu ya. Jadi semuanya itu disinyalir akan menggunakan spek yang sama ya, seperti yang dipakai oleh Marc Marquez atau Pedro Acosta tahun depan. Namun teman-teman sekalian, ini tentu ada konsekuensinya. Yang pasti adalah biaya sewa motor melonjak hampir 2 kali lipat ya, rumor-rumornya, bila dibandingkan dengan era tahun sebelumnya. Ini tuh membuat tentunya ya kenaikan dari harga ini membuat manajemen tim harus memutar otak 2 kali lipat lebih keras untuk menyeimbangkan raca keuangan mereka tentunya. Disinilah letak gesekannya. Siapa yang mendapatkan dukungan finansial lebih besar dari pabrikan Ducati Corse, dan siapa yang pembalapnya digaji langsung oleh Ducati Corse. Nah, sekarang kita mencoba masuk ke inti masalahnya. Fermin Aldeguer, pembalap pemuda asal Murcia ini sebenarnya udah sangat nyaman di Gresini Racing. Dia tuh nyambung dengan Alex Marquez, dia tuh nyambung dengan tim, dia tuh berprestasi di sini. Dan bahkan Fermin sendiri itu sempat bilang kalau dia bisa milih, dia nggak ingin pindah. Gresini pun sangat berharap nih sebenarnya untuk bisa mempertahankan Fermin Aldeguer tahun depan. Apalagi setelah mereka sepertinya akan kehilangan yang namanya Alex Marquez yang akan menjadi pembalap factory di KTM tahun depan. Kehilangan dua pembalap sekaligus itu tentu sebuah mimpi yang cukup buruk ya, secara teknis dan juga secara latar belakang komersial bagi tim peninggalan mendiang Fausto Gresini ini. Namun apa yang terjadi? Sepertinya Ducati Corse itu memberikan veto, perintah langsung dari Borgo Panigale. Fermin Aldeguer harus pindah ke VR46 tahun depan. Kenapa VR46? Jawabannya adalah otot ekonomi dari tim ini. Sepertinya nih VR46 memiliki dana yang lebih besar untuk bisa menanggung kenaikan harga sewa dari motor GP27 tahun depan. Sementara bagi Ducati, menempatkan Fermin ke VR46 adalah sebuah langkah strategis untuk menjaga stabilitas tim milik Valentino Rossi tersebut. Nah, disinilah letaknya teman-teman sekalian. Gresini sepertinya nggak bisa terima. Ya, kalau bisa dibilang cukup marah gitu ya. Bayangin aja pembalap yang dia didik gitu ya, dan sudah memberikan hasil kemenangan pertama di Gresini diambil begitu aja karena alasan kebijakan pabrikan. Kondisi ini sempat memicu rumor bahwa Gresini akan hengkang dari Ducati. Mungkin Nadia Padovani sempat merasa kayak
mereka tuh racing nggak dianggap gitu ya. Sehingga tim dari Nadia Padovani ini sempat membuka, teman-teman sekalian, pintu komunikasi dengan Honda HRC. Nah, pada saat yang sama, ya, komunikasi ke HRC datang juga dari Tech2, dari Tech3. Tim yang selama ini identik dengan KTM atau gas-gas atau dulunya dengan Yamaha. Gitu ya. Sepertinya saat ini ya, Tech3 itu sudah mengunci posisi sebagai tim satelit kedua, mendampingi dari RCR Honda tahun depan. Grace ini melihat agak sulit ya kalau udah kayak begini gitu ya. Ducati juga sadar bahwa kehilangan Grace ini akan merugikan ekosistem mereka. Akhirnya, untuk menengahi masalah ini, Ducati membuat sebuah proyek baru yang ditawarkan ke Gresini untuk meredam amarahnya Gresini, yaitu adalah menjadikan Gresini seakan-akan sebagai the official Ducati rookie team, dimana semua rookie itu masuknya ke Gresini gitu teman-teman sekalian. Tujuannya jelas, Gresini akan jadi tempat pertama bagi talenta-talenta muda Ducati sebelum mereka dipromosikan ke tim-tim selanjutnya, baik itu ke VR46 atau ke tim Factory. Untuk tahun depan nih, 2027, kursi yang ditinggalkan oleh Vermin akan diisi oleh Daniel Holgado atau Dani Holgado, salah satu prospek paling cerah dari Moto2 di 2026 ini. Dan kabar baiknya, terutama buat bagi fans The Beast ya, untuk menemani Holgado dan memberikan stabilitas bagi tim, Enea Bastianini akan pulang kampung teman-teman sekalian. Enea yang sempat mencicipi motor KTM sepertinya akan kembali ke pelukan tim yang dulu sempat membesarkannya pada saat di awal-awal dia naik ke kelas MotoGP. Kombinasi senior dan junior ini diharapkan bisa menenangkan tensi antara Gresini dan Ducati Corse. Nah, jadi teman-teman sekalian, MotoGP 2027 itu bukan hanya soal mesin 850cc baru atau aerodinamika yang dipangkas buat Ducati. Tapi ini adalah soal politik dan bagaimana pabrikan seperti Ducati itu harus menjaga loyalitas tim-tim satelitnya di tengah biaya balap yang semakin melambung tinggi, terutama ya kayak gitu. Ducati memang mendominasi grid, tapi mereka harus membayar mahal nih sekarang dengan mengeluarkan energi ekstra ya, karena mereka harus menengahi pertikaian yang panas antara VR46 dengan Gresini, pertikaian politis yang pastinya. Kita akan lihat tapi yang pasti bagaimana tahun depan Daniel Holgado bisa beradaptasi dengan GP27 dan apakah Enea Bastianini bisa kembali menemukan sentuhan magisnya di bawah asuhan dari tim Nadia Padovani. Satu yang pasti teman-teman sekalian, bursa MotoGP dan pergerakan tim-tim satelit seperti Tech3 ke Honda menunjukkan bahwa peta kekuatan MotoGP akan selalu bergejolak dan dinamis. Terima kasih untuk mendengarkan podcast monolog sederhana ini. Saya Taufik. Jangan lupa pantau terus berita teknis dan berita terkini tentang MotoGP di tmcblog.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.